Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita karunia dan nikmat sehingga kita dapat bertemu kembali di kelas kita pada pagi hari ini dalam rangka melanjutkan pelajaran kita di buku Taqribul Ajurumiyah lil Mubtadi'ina bi syarhin mukhtasarin wa muyassarin lil marhalatil asasiyah. Ya, karangan Syekh Abu Sa'id Mukhtar Al-Hadrami Al-Yamani hafizahullah taala. Salawat bersalam salawat dan senantiasa kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau dan orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah SWT. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakka anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dan sekarang sudah masuk di babul i'rabi. Betul? Sudah sampai di sini? Sahih. Nah, tafadhol, siapa yang mau baca terlebih dahulu? Pak Ustaz. Ya, kemarin itu ya, sepakati semua orang baca semua ya. Nah, Ustaz. Baik. Ana juga. Ya. Boleh Coba dari Pak Abdul Salam dulu saja ya. Dari ikhwannya dulu baru nanti akhwatnya ya. Nah, siapa dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Babul i'rabi. Qala al-musannifu rahimahullahu al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. Asy-syarh qawluhu al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi ay tahawwula Tahawulu mubtada itu. tahawwulu ahwali tahawulu ahwali awakhiri kalimati wantiqalaha wantiqaluha min halati rafa'u ila min nasbin halati raf'in min halati raf'in ila nasbin aw min nasbin ila khafdin wa nahwuhu mas mithaluhu jaa zaidun wa zaidun huna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatun zahiratun ad-dhammatu ala zahiratu akhirih ada alif lamnya. ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih ay al-malfudatu wal maktubati ala akhirih. Naam, ala akhirih ya. Baik. Kata beliau di sini babul i'rab. Bab i'rab ya, qala musannif rahimahullah yaitu Ibnu Ajurrum ya. As-Sunhaji rahimahullah taala, i'rab itu adalah perubahan akhir-akhir daripada kalim. Perhatikan teman-teman, kalim itu jamak daripada kalimatun. Ya, kalim itu jamak daripada kalimatun. Apa artinya? Kalimatun? Kata, Ustaz. Kata. Jadi kalim itu bukan kalimat, ya, bukan kalimat, tapi kata. Kalim itu adalah kata, jamaknya, ya.
Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir-akhir daripada suatu kata. Itu disebut dengan i'rab. Syarah penjelasannya asyarhu qauluhu yaitu ucapan musannif Ibnu Ajurrum rahimahullah, al-i'rab huwa taghyir awakhiril kalimi, ay maksudnya adalah yaitu ya, yaitu tahawulu ya, perubahan ya, ahwali keadaan-keadaan daripada awakhiril kalimati ya, akhir-akhir daripada suatu kata ya, wantiqaluha dan berpindahnya dia ya, min halati raf'in dari keadaan rafa' ila nasbin ke nasab, atau kata beliau min nasbin ila khafdin, dari nasab ke khafad atau penjar ya, wa nahwuhu dan semisalnya. Jadi i'rab itu adalah perubahan ya, perubahan keadaan-keadaan akhir kata ya, dan apa namanya, perpindahan ya, perpindahan dari kondisi rafa menjadi nasab, atau nasab ke khafad, atau khafad ke yang lainnya seperti itu ya, seperti itu. Contohnya di sini beliau contohkan yang marfu terlebih dahulu. Misaluhu, contohnya adalah jaa Zaidun. Fa Zaidun, ya, Zaidun dia dhammah, huna marfu'un. Jelas dia marfu', fa'il, ya, fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu, ya. Yaitu ciri rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Dhammah yang nampak. Ya, ala akhirih, di atas ujungnya itu. Maksudnya apa? Maksud daripada kalimat ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih maksudnya apa? Al-malfudhatu, yang dilapaskan. Wal maktubatu, yang ditulis, ala akhirih, yang di atas huruf terakhirnya itu maksudnya. Maksudnya dhahirah ala akhirih itu maksudnya adalah yang dia diucapkan dan dia ditulis di atas akhirnya ya. Nah, itu apa namanya, contoh yang marfu' ya. Baik. Kemudian silakan coba Pak Doni. Nah, silakan. Misalu akhiri Misalun akharu misalun akharu najidu fihil ismi fihil isma zaidan tahawwala halu akhiruhu akhirihi mudhaf ilaih dia. akhirihi min raf'in ila nasbin nahwu ra'aitu zaidan fa zaidan huna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Nah, kemudian kata beliau contoh selanjutnya, contoh yang lain, akharu yang lain ya. Contoh lain adalah najidu, kita dapati fihi, di dalamnya, isim Zaidan ya. Tahawala, dia berubah, halu akhirih, keadaan akhirnya itu dari rafa menjadi nasab ya. Contohnya adalah ra'aitu Zaidan. Maka kata Zaidan di sini dia mansub ya, kata beliau. Dan wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Dan ciri nasabnya adalah fathah dhahirah ala akhirih, di atas akhirnya. Jelas ya, nampak dia mansubnya karena dia berkedudukan sebagai maf'ul bih ya. Nah, lanjut eh, Pak Fadil, silakan Pak Fadil. Paragraf selanjutnya. Sebentar. Misalun akharu najidu fihi lismi Fihi zaidan. lisma, dia maf'ul bih daripada najidu. Oh, nah. Misalun akharu najidu fihi lisma zaidan tahawwalu halu Tahawwala itu fi'il madhi ya. Tafa'ala wazan. tahawwala halu akhirihi min nasbin ila khafdin nahwu marartu bi zaidin fa zaidin huna makhfudu Makhfudun.
makhfudun wa alamatu khafdihil kasratu zahiratu ala akhirih. Naam, kemudian kata beliau, mithalun akhor, contoh yang lain adalah najidu fihi, kita dapat di dalamnya alisma Zaidan, isim yang berupa Zaid, ya, tahawwala, dia berubah halu kondisi akhirnya, ya, kondisi akhirnya ini, ya, min nasbin ila khafdin, dari nasab ke khafd atau jar, ya sama ya, jar sama, jarun, bukan jarun seperti itu, ya, jar, jarun dia tidak panjang ya. Jar, sudah itu. Ya. Ila khafdin au jarrin. Nahwu contohnya marartu bi Zaidin. Perhatikan Pak Zaidin, maka kata Zaidin kata beliau di sini dia makhfud atau majrur, sama saja ya. Makhfud atau majrur itu istilah yang sama, cuma beda madhab saja. Maka kalau makhfud itu madhab daripada Kufah ya. Kalau majrur itu madhab daripada Basrah. Seperti itu. Nah, jadi di ilmu nahwu juga ada madhab-madhabnya, seperti itu ya. Bahkan di seluruh ilmu teman-teman ya. Di ilmu nahwu itu ada madhab Kufah, madhab Basrah. Di fiqih ada 4 madhab atau 5 madhab, satunya zahiri. Seperti itu ya. Nah, kemudian di akidah juga ada madhab. Ada madhab Athari atau sering dikenal dengan madhab Salafi. Ada madhab Ash'ari. Ada madhab Maturidi. Ada madhab Mu'tazili. Ada Al-Khawariji. Ya. Nah, itu madhab-madhab juga. Ya. Nah, dalam ilmu usul fikih juga ada madhabnya. Ada madhab mutakallimin, sama ada madhab fuqaha. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau mutakallimin itu apa namanya, usul fikihnya 3 madhab yang ada, yaitu Maliki, Syafi'i, sama Hambali. Nah, itu thariqatul mutakallimin kata mereka. Nama usul fikih mereka itu. Ya, adapun Abu Hanifah itu thariqatul fuqaha madhabnya. Nah, ya, jadi intinya di setiap di setiap ilmu itu ada madhabnya semua, teman. Ya, ada madhabnya semua. Seperti itu. Baik. Jadi itu ya. Jadi itulah kenapa kalau seandainya kita lihat sebagian orang itu ada misalnya madhab Syafi'i Asy'ari. Seperti itu. Jadi dia madhabnya itu madhab Syafi'i, tapi akidahnya akidah Asy'ari. Berbeda dengan akidahnya Imam Syafi'i. Seperti itu ya. Karena Imam Syafi'i itu Athari dia. Athari ataupun Salafi. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita itu Syafi'i Athari. Seperti itu ya. Nah, baik. Kemudian kata beliau di sini wa alamatu khafdhihi, dan ciri daripada khafdnya adalah al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Ya, dia kasrah dhahirah. Ya, dia kasrah nampak jelas di akhirnya. Seperti itu ya. Nah, jelas ya, kasrahnya ada Zaidin seperti itu. Nah, sampai di sini terkait penjelasan tentang i'rab ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sebelum kita masuk ke anwa'ul i'rabi, jenis-jenis daripada i'rab. Ustaz, kalau mau nanya terkait mazhab tapi boleh, Ustaz. Ya, silakan. Kalau yang di ilmu ini kan mazhabnya Kufah sama Basrah tadi ya. Ya, Kenapa seperti itu, Ustaz? Kenapa nggak misalnya kan bahasa Arab nggak ada mazhab Madinah atau Mekah? ya, karena Allah alam ya, Allah alam mungkin karena eh, Allah alam kenapa bisa seperti itu ya. Eh, kenapa banyaknya di sana justru. Sama seperti mazhab apa namanya? Fikih, teman-teman. Ada mazhab dari Mekah. Ada enggak? Setahuannya tidak ada. Enggak ada ya. Imam Syafi'i itu beliau betul dari Mekah, kemudian dia pindah ke Madinah, tapi ujung-ujungnya yang muktabar ya, fikih beliau itu pas di Mesir, ya. Itulah yang disebut dengan qaulul jadid itu. Begitu juga dengan Imam Malik, jelas beliau dari Madinah. Imam Ahmad beliau dari Irak. Imam Abu Hanifah sama, dia dari apa namanya, daerah Basrah sana juga, ya. Nah, ya, Allah alam ya, kenapa apa hanya ada dari apa Basrah sama Kufah, seperti ya. Nah, karena mungkin karena mereka banyak yang mengkhidmat ilmu nahwu ini, teman-teman. Ya.
Karena banyak ulama-ulama dari Basrah sama Kufah yang menkhidmat ataupun yang apa namanya? Karena dulu ya di zaman sahabat itu tidak ada ilmu nahwu ini. Maksudnya itu secara tertulis ya, secara terkodifikasi itu tidak ada. Baru ada tuh di zaman setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Seperti itu. Baru karena ya ini kisahnya ya, kalau misalnya antum pernah dengar ya kisah tentang pengkodifikasian ataupun pembukuan pertama kali ilmu nahwu itu, ini khilaf juga masalahnya ya. Ada yang mengatakan di zaman Umar, ada yang mengatakan zaman Ali, tapi Allah alam banyak yang dinukilkan dari zaman Ali ya. Nah, karena Ali bin Abi Thalib ini melihat orang-orang itu banyak lahan ya, banyak salah membaca harokat-harokatnya itu, maka beliau meminta ke sahabatnya, saya lupa siapa namanya itu, untuk menuliskan apa namanya rumus-rumus bahasa Arab. Maksudnya itu. Dan itu pada zaman itu Ali bin Abi Thalib di mana kepemimpinannya? Singgasananya Ali di mana letaknya? Kalau Rasulullah kan di Madinah. Seperti itu. Sampai ke Utsman bin Affan kan masih di Madinah. Kalau di Ali bin Abi Thalib di mana? Kerajaan beliau. Singgasana Ali bin Abi Thalib di mana? Di Irak bukan Ustaz? Ya di Irak ya, di Irak, di Basrah sama Kufah itu. Ya. Ya Allah lah mungkin dari situ ya karena pertama kali ilmu nahwu itu dikodifikasikan di Irak ya. Kemudian ya di Irak ini ada Basrah ada Kufah tadi ya mungkin Allah alam terjadilah perpecahan madhab di sana. Ada madhab Basrah, ada madhab Kufah. Seperti itu. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan di Anwa'ul I'rabi. Anwa'ul I'rabi, jenis-jenis daripada i'rab ya. Baik, silakan Mbak Aika coba dibaca. أنواع الإعراب قال المصنف رحمه الله وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم الشرح قوله وأقسامه فيه أن الإعراب من حيث الأصل Min ينقسم إلى haitsul aslu. من Nah, حيث kata setelah haitsu itu pasti dibaca dengan marfu ya. Ya, itu salah satu kaidah yang dalam membaca kitab ya. Nah, min haitsul aslu yanqasimu. من حيث الأصل ينقسم إلى أربعة أقسام وهي رفع ونصب وخفض وجزم ولكل واحد منها علامة أصلية وفرعية فعلامة الرفع الأصلية الضمة وعلامة النصب الأصلية الفتحة وعلامة الخفض الأصلية الكسرة وعلامة الجزم الأصلية السكون. Nah, cukup. Kemudian kata beliau, jenis-jenis daripada i'rab ya. Qala musannif rahimahullah Ibnu Ajrum wa aqsamuhu arba'atun, dan macam-macam daripada i'rab hu itu kembali kepada i'rab ya. Arba'atun 4. Ada rafa', nasab, khafad sama jazm. Asyarhu penjelasannya kata Syekh Abu Sa'id ya, hafizahullah qauluhu aqwa aqsamuhu dan seterusnya titik-titik itu dan seterusnya ya. Fihi di dalamnya anna bahwasanya i'rab itu ditinjau dari min haitsu ditinjau dari al aslu asalnya yanqasimu ila arba'ati aqsam. Ya, dia terbagi menjadi 4 macam. Ya. Yang pertama itu rafa', nasab, khafad dan jazm. Ya. Walikulli wahidin dan setiap salah satu minha darinya yaitu dari macam-macam tadi ya. Alamatun asliyatun wa far'iyatun. Ada ciri-ciri asli dan ada ciri-ciri cabang. Ya. Dan ciri daripada rofa yang asli kata beliau dhammah. Jelas ya sudah pernah kita sampaikan ciri rofa yang asli adalah dhammah. Seperti itu. Ya marfu' itu dhammah. Wa alamatun nasbil asliyati al-fathah. Ya jelas ya. Ciri nasab mansub itu fathah. Wa alamatul khafdil asliyati al-kasratu. Ya, dan ciri khafd ataupun jar majrur itu dia kasrah. Dan ciri daripada jazm asliyah sukun ataupun ciri dari jazm atau majzum itu adalah sukun. Yaitu ciri aslinya, ciri pokoknya ya. Adapun ciri-ciri cabangnya nanti ada serta di perkembangan daripada setiap kata-katanya. Nah, lanjut silakan Mbak Tina. Mithalur raf'i. Ja'a Zaidun.
Fazaidun ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Wa adhabu ilal madrasati. Fa adhabu fa'ala Fi'lun. fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Naam, kemudian kata beliau, misalu raf'i, contoh daripada rafa' adalah ja'a Zaidun, ya. Zaid telah datang. Fa Zaidun itu adalah isim marfu', ya, dan ciri rafa'nya adalah dhammah dhahira ala akhirih, di atas huruf akhirnya itu, ya. Wa adhabu, perhatikan kata beliau, wa adhabu ilal madrasati. Maka fa adhabu itu juga kalau tadi Zaidun tadi contoh daripada isim yang marfu', ya. Nah, adapun fa'adhabu, itu adhabu itu maka contoh daripada fi'il yang marfu', fi'ilun mudhari'un marfu'. Ya, fi'il mudhari' yang marfu' wa alamatu raf'ihi, dan ciri rafa'nya adalah dhammah dhahirah atas huruf akhirnya. Itu ya. Lanjut setelahnya. Siapa ini? Ibu Rahmi sudah kembali belum? Kalau belum, ya silakan coba Ummu Khalis. Na'am, Ustaz. Bismillah, qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, misalun nasbi, ra'aitu Zaidan, fa Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Walan yadhhaba Zaidun fayadhhabu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Naam. Kemudian kata beliau di sini, wa mithalun nasbi, dan misal nasab, contoh daripada nasab adalah ra'aitu Zaidan. Ya, ra'aitu Zaidan. Fa Zaidan, ya, itu maf'ulun bi. Dia sebagai objek mansub. Ya, dan ciri daripada nasabnya adalah fathah dhahirah ala akhirih, di atas huruf akhirnya, ya. Nah, itu contoh daripada isim, ya, isim yang mansub. Kemudian walan yadhhaba, perhatikan Zaidun. Nah, fa yadhhabu itu contoh daripada fi'lun mudhari'un mansub. Ya, karena dia bilan, disebabkan oleh lan. Wa alamatu nasbihi, dan ciri daripada nasabnya adalah al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Ya, fathah dhahirah di atas huruf akhirnya. Nah, silakan Ummu Habibah. Misalul khafdi, marortu bi Zaidin, fa Zaidin ismun majrurun bihar fil jarri wa huwa al-ba'u wa alamatu jarrihi al-kasratu al-dhahiratu ala akhirih. Naam. Kemudian kata beliau di sini, mithalul khafdi, contoh daripada khafat adalah marartu bi Zaidin. Fa Zaidin kata beliau, ya, ismun majrurun, ya, isim yang majrur biharfil jar, ya, disebabkan dengan huruf jar, ya, wa huwa al-ba'u, yaitu huruf ba itu, ya, yang bermakna tidak ada di sini, ya. Marartu bi Zaidin berarti saya melewati Zaid. Jadi B-nya itu di sana tidak diterjemahkan, ya. Wa alamatu jarrihi, dan ciri jarnya adalah al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Kasrah dhahirah di huruf akhirnya. Kemudian kenapa di sini tidak beliau berikan contoh fi'il? Kenapa? Karena fi'il tidak majrur. Ya, karena fi'il tidak bisa majrur, ya. Karena fi'il tidak bisa majrur. Baik, kemudian lanjut setelahnya. Ummu Furqan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Mithalul khafdi. Mithalul jazmi. Mathalul jasmi. Lam yashhab Zaidun. Fa yashhab fi'lun
مضارع مجزوم لا Bilam. وعلامة جزمه السكون سكون. Nah, kemudian kata beliau di sini mithalul jazmi, ciri ataupun contoh daripada jazm, ya. Nah, lam yadhhab Zaidun. Nah, apa yadhhab? Ya, kata yadhhab fi'il mudhari yadhhab itu kata beliau fi'lun mudhari'un majzum. Dia fi'il mudhari yang majzum bilam disebabkan oleh adanya lam. Lam itu alat-alat penjazm kan? Wa alamatu jazmihi sukun. Dan ciri daripada jazmnya adalah sukun. Ya, jelas seperti itu ya. Kemudian sama seperti pertanyaan di khafat tadi, kenapa tidak ada isimnya di sini? Kenapa tidak ada isimnya? Ya, karena fi'il tidak ada majrurnya ya. Fi'il itu hanya ada jazm ya. Jadi kalau untuk rafa' sama nasab, fi'il sama isim itu sama-sama ada. Adapun khafat itu hanya untuk isim, jazm itu hanya untuk fi'il. Seperti itu ya. Nah, terakhir Ibu Rahmi silakan. Sudah kembali belum? Baik. Kayaknya belum kembali ya. Baik, coba saya baca saja. Wa ammal alamatul far'iyyatu fa sayati ma'aka biidnillahi fi babi ma'rifati alamatil i'rabi. Ya, adapun ciri-ciri daripada yang cabang ya, maka akan datang bersamamu biidnillah dengan izin Allah di pembahasan bab ma'rifati alamatil i'rab, di bab mengenal ciri-ciri daripada i'rab. Nah, di sini baru dijelaskan secara detail terkait ciri-ciri cabang tadi ya. 6. As'ilatun, soal-soal. Ya, silakan. Coba eh, Pak Abdul Salam. Ma huwal i'rabu? Ma huwal i'rabu? Apa itu i'rab? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim. I'rab adalah perubahan di akhir kata. Nah, kemudian Pak Doni, ma hiya aqsamuhu? Ma hiya aqsamuhu? Apa ciri dari i'rab itu? Aksam. Apa macam? Nah, Apa macam-macam darinya? Aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Cirinya ada 4, yaitu rofa, nasab, khofat, dan jazm. Naam, ya. Aqsamuhu arba'atun, ya, tadi tinggal disebutkan raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun, ya. Ya, silakan Pak Fadil. Ma hiya alamatul asliyatu likullin minha? Nam ma hiya alamatul asliyatu likulli minha. Apa ciri-ciri asli dari setiap masing-masing darinya ya? Nah, Ar-raf'u ar-raf'u al-asliyatu ad-dhammatu. ya, ar-raf'u langsung saja. Ar-raf'u dhammatun. Ar-raf'u dhammatun. Kemudian nasbu fathatun. Fathat. Nah, Wa khafdun wal khafdu kasratun. Kemudian wal jazmu sukunun. nah. Baik, apa artinya? Ya, untuk ciri asli dari rofa itu dhammah, kemudian nasab itu fathah, kemudian khafdun itu kasroh, sementara untuk yang jazm itu sukun. Baik, ya mudah ya. Nah, kemudian tamrinun latihan iti ya bi arba'i kalimatin fi arba'i jumalin mufidatin. Datangkanlah 4 kata di 4 kalimat yang sempurna ya, ke jumalin mufidatin, kalimat sempurna ya. Bihaitsu takunul ula marfu'atun.
ya takunul ula marfu'atan, kan? Ditinjau bahwasanya si al-ula yaitu kalimat ataupun kata yang pertamanya itu dia marfu'ah, watsaniyatu mansubatan, dan kata yang kedua dia mansub, watsalitsata makhfudat, watsalitsatu makhfudatan, dan yang ketiga dia makhfud ataupun majrur, warabi'atu majzumatan, dan yang keempat dia majzum. Seperti itu ya. Nah, silakan. Mbak Eka, coba bawakan contoh yang marfu'. Daraba Muhammadun. Muhammad telah memukul. Nah, daraba Muhammadun siapa? Al-kalba. Nah, apa artinya? Muhammad telah memukul anjing. Nah, boleh ya. Daraba Muhammadun al-kalba tadi ya. Al-kalba. Nah, kemudian Mbak Dina silakan nomor 2. Berarti yang mansub berarti ya. Kalau nomor 1 yang tadi yang marfu'nya Muhammadun ya. Baik. Silakan nomor 2 Mbak Dina. Tobahtus samaka. Nah, Tobahtus samaka. Nah, takhbatus samaka. Nah, apa artinya? Saya telah memasak ikan. Nah, tabakhtus samaka. Nah, as-samaka itu dia mansubnya ya. Kemudian lanjut silakan. Siapa setelahnya tadi? Bu Rahmi, silakan Bu Rahmi nomor 3. Sudah kembali? Belum ya? Sudah kembali? Silakan kalau seandainya sudah kembali. Yang majrur ya, contoh kalimat yang ada majrurnya. Ya, kalau seandainya sudah berbicara itu tidak ada suaranya, ya. Ada Ustaz. Udah Ustaz. Ya, silakan Bu Rahmi. Ya, Ya, silakan. Qara'atul Qur'ana fil masjidi. Nah. Qara'atul Qur'ana, Fil masjidi. Nah, apa artinya? Dan membaca Quran di dalam masjid. Nah, mana itunya? Majrurnya? Masjidi. Nah, al-masjidi ya. Baik. Kemudian Mukhallis silakan nomor 4. 4. Yang ada jazmnya berarti. Lam yaktub ad-darsa. Nah. Apa artinya? Dia tidak menulis pelajaran. Nah, mana itunya majzumnya? Yaktub. Nah, yaktub itu ya. Baik. Kemudian coba Ummu Habibah yang marfu lagi coba. Silakan. Membuat kalimat yang marfu. Zahaba Muhammadun. Nah. Zahaba Muhammadun. Kemana? Ilal baiti. Nah. Artinya? Muhammad telah pergi ke rumahku. Oh, ila baiti ya saudara ya. Dari rumahku. Betul ke Ila rumahku. Kan? Nah. Baik. Kalau seperti itu tulisannya bukan. Nah, ila baiti saudara ya. Nah. Baiti. Baik. Mana marfu'nya? Muhammadun. Ya, Muhammadun ya. Baik, lanjut silakan.
Ummu Furqan. Nomor 2 yang ada mansubnya. Silakan, Ummu Furqan. Ustaz. Saya kira saya soti Ustaz. Ya, jelas-jelas. Silakan. Alhamdulillah. Ra'aitu Zaidan Ustaz. Zaidan. Nah, ra'aitu Zaidan. Zaidan. Mana mansubnya? Zaidan. Nah, apa artinya? Saya melihat si Zaidan. Nah, saya melihat Zaid. Seperti ya. Nah. Lanjut, silakan. Ummu Faza, silakan. Nomor 3. Majrur Ustaz. Ya, contoh yang majrur. Nazaftu ghurfatal julusi. Nah, nadhabtu. Ya. Apa tadi? Nadhabtu. Ghurfatal julusi. Nah, ghurfatal julus. Seperti ya. Nah, apa artinya? Saya telah membersihkan ruangan tamu. Nah, ruang tamu ya. Mana itunya? Julusi mudhaf ilaih. Nah, julusi mudhaf ilaih. Baik. Kemudian siapa yang mau buat terakhir? Tanggung nomor 4. Mau buat contoh yang majzum? Silakan. Ustaz. Ya, silakan Mukhalis. Lam yazhab ilal madrasati. Lam yadhhab. Tak, kalau tadi apa kalau antum buat tadi? Yang mana? Yang pertama kali tadi? Yang pertama tadi lam yaktub. Oh, beda ya. Lam yadhhab. Apa tadi lam yadhhab apa? Ilal madrasati. Nah, lam yadhhab ilal madrasati. Nah, apa artinya? Dia tidak pergi ke sekolah. Nah, dia mana itunya? Majzumnya? Yazhab. Ya, yadhhab ya. Baik. Nah, itu ya contoh-contoh daripada kata-kata yang majzum, mahfud, majrur, mansub sama marfu' ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tadi bacanya sampai siapa terakhir tadi? Ibu Rahmi belum ya? Anak, Ibu Rahmi belum ya? Belum Ustaz. Ya, silakan coba dibaca. Qala al-musannifu rahimahullahu walil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha asyarhu qawluhu walil asma'i min dzalika fihi annal isma la yujzamu wal fi'lu la yukhfadu wa ammar rafu wan nasbu fayashtari fayashtarikani. Nah. Kemudian kata beliau di sini qala musannif rahimahullah bin Ajurrum, dan untuk asma kata beliau isim-isim itu min dzalika dari i'rab, ya dzalika itu kembali ke i'rab ya, yaitu ar-raf'u wan nasbu wal khafdu ya. Ada, jadi untuk isim itu ada 3, rafa', nasab sama jar, khafat, wala jazma fiha, dan tidak ada jazm fiha di dalam asma tadi, ha itu kembali ke asma ya. Walil af'ali, dan untuk fi'il itu min dzalika dari hal i'rab tadi itu ada ar-raf'u wan nasbu wal jazmu ya, wala khafdha fiha, dan tidak ada khafat atau jar fiha yaitu di dalam fi'il itu ya. Aisyarhu, penjelasan. Qauluhu, yaitu ucapan daripada musannif rahimahullah, walil asma'i min dzalika, dan seterusnya itu ila akhir. Fihi analisma la yujzamu, bahwasanya isim itu tidak boleh dijazm ya. Wal fi'lu la yukhfadu, dan fi'il itu tidak bisa dikhafatkan, dijarkan. Wa amar rafu wan nasbu, adapun rafa sama nasab fayashtarikani, maka mereka berdua itu bersyarikat. Siapa musytarikani? Huma, domir huma itu dia kembali ke siapa? Itu jazm sama fi'il tadi. Isim dan fi'il. Iya, isim sama fi'il ya, isim sama fi'il. Maka isim dan fi'il itu bersyarikat dalam hal rafa sama nasab itu ya. Nah. Baik. As'ilatun, soal-soal. Sin ya. Ma anwa'ul i'rabil lati yashtariku fiha al-ismu wal fi'lu.
Ya, siapa yang mau jawab soal nomor pertama ini? Man yatafadhal bil ijabah? Silakan. Ma anwa'ul i'rab allati yashtariku fiha al-ismu wal fi'lu. Mudah sekali ya. Oh, no, Ustaz. Ya, silakan. Rofa dan Baca dulu nas. soalnya, terjemahkan, kemudian baru jawab. Ma anwa'un al-i'rabi lati yashtariku fihal isma wal Ismu, fi'lu. fa'il. Yashtariku fihal ismu wal fi'lu. Apa macam-macam i'rab yang berserikat dalamnya isim dan fi'il. Yashtariku fiha al-ismu wal fi'lu ad-dhammat fi dhammati wa Fi raf'i. fi raf'i wan nasbi. Nah. Apa artinya? Ya, apa artinya? Yang berserikat di dalamnya i'rab yang berserikat di dalamnya fi'il dan isim adalah alamat rofa dan nasab. Nah, yashtariku fiha. Yashtariku fihal ismu wal fi'il. Nah, fi raf'i wan nasbi. Ya, jadi isim dan fi'il itu berserikat fiha di dalam i'rab itu di dalam rafa dan di dalam nasab ya. Nah, kemudian malladzi yakhtassu bihil ismu min anwa'il i'rabi? Nah, silakan siapa yang mau jawab? Ya, siapa yang mau jawab? Man yatafaddal bil ijabah? Malladzi yakhtassu fil ismi min anwa'il i'rabi? Tidak ada yang bisa jawab? Ini ciri-ciri khusus isim ya, Ustaz. Ya, yakhtassu itu khusus. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Ibu Rahmi. Alladzi yahtassu bihil ismu min anwa'il i'rabi. Apa yang Terkhususkan tentang isim di dalam i'rabnya, Ustaz ya. Dari jenis-jenis i'rab. Nah. Jenis i'rab. Alladzi yahtassu bihil ismu min anwa'il i'rabi fihi anna al-isma la yujzamu. Nah, la yujzamu. Kemudian bal atau walakin. Fi'lu itu katanya. Ya, apa? Kan isim itu dia terkhususkan dari ciri-ciri i'rab itu dengan apa? Boleh, dia tidak dijazam betul. Kemudian akan tetapi diapakan dia? Yang khusus untuk isim apa? Kasroh ya. Ya, khafat. Ya, jadi wa yukhfad walakin yukhfadu. Seperti itu ya. Nah. Ya, apa artinya? Yang terkhusus apa dari isim itu i'rabnya itu tidak boleh dijazam tapi jar. Nah, ya. Jadi alladzi yakhtassu bihi al-ismu min anwa'il i'rabi huwa al-khafdu. Boleh seperti itu lebih singkat ya. Terkhususkan dengannya suatu isim itu dari dari jenis-jenis i'rab itu adalah berupa khafd seperti ya. Wala jasma fiha dan tidak ada atau wala jasma fihi dan tidak ada jazam di dalamnya ya di dalam isim itu. Nah, seperti itu ya atau seperti jawaban Ibu Rahmi tadi boleh juga. Wala yujzamu fihi walakin akan tetapi walakin yukhfadu akan tetapi dia dikhafatkan ya. Nah, kemudian selanjutnya man ladzi yahtassu bihil fi'lu min anwa'il i'rabi? Siapa yang mau jawab? Anas. Ya, silakan. Man ladzi yahtassu bil ismu min anwa'il i'rabi
huwal jazmu wala khafdu fiha. Apa yang Wala terkhusus khafdu fihi ya. Hi itu kembali ke al-fi'il ya. Karena dia kan dalam bentuk mufrad ya. Tidak bentuk jamak. Kalau dalam bentuk jamak baru fiha ya. apa yang terkhusus dengannya fi'il dari tanda-tanda i'rab, dia adalah jazm dan tidak boleh khafat pada fi'il. Nah, ya. Alladhi yakhtassu bihil fi'lu min anwa'il i'rabi huwa al-jazmu ya, wala khafdha fihi ya, yaitu yang terkhususkan dengannya suatu fi'il dari jenis-jenis i'rab itu adalah berupa jazm ya, dan tidak ada khafat jar fihi di dalam fi'il tersebut. Baik, alhamdulillah selesai sudah kita bahas tentang apa namanya? Jenis-jenis i'rab ya. Kemudian di pembahasan selanjutnya itu babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab mengenal ciri-ciri daripada i'rab ya. Itu tadi yang dijelaskan secara detail terkait apa namanya? Ciri-ciri cabang ya. Ciri-ciri cabang daripada setiap i'rab itu dari rafa, nasab, khafad sama jar. Baik, ya mungkin kita cukupkan ya karena tidak cukup waktunya. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya baru kita baca di pembahasan ini ya. Baik. Ada yang menanyakan sebelum ditutup? Silakan. Wala khafdu tadi lil jinsi tadi Ustaz ya. Bukan la nafi Nah, Ustaz ya. betul. La nafiyah lil jinsi. Nah, Ustaz. Jadi tidak ada sama sekali khafat fihi di dalam apa namanya? Fi'il berarti ya. Baik, ada lagi? Ya, izin bertanya Ustaz. Tadi baca yang pada anwa'ul i'rabi itu gimana Ustaz ya? Yang mana? min haitsul aslu ya. Nah, min haitsul aslu. Itu kenapa Ustaz? Ya, Boleh karena setelah haitsu itu harus berupa jumlah ya. Oh. Nah, entah itu jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah terus ya. Nah, kalau jadi jumlah baru jadinya. Ya, kalau di jumlah baru berarti dia diawali dengan apa? Kalau dia ya. jumlah ismiyah diawali dengan apa? Mubtada. Ya, dengan mubtada ya, marfu jelas. Kemudian kalau jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il ya. Ya, fi'il marfu juga. Ya. Nah. Nah, syukran Ustaz. Ada Jadi lagi? ciri ini Ustaz ya, kalau setelah haisu itu ini ya. Nah, Ya, sebenarnya haitsu itu dia ada mudhof ilaihnya ya, tapi disembunyikan ataupun dibuang. Ya, tapi nantilah itu di pembahasan ilmu nahwu tingkat lanjut ya. Di Qatrun nada ada pembahasannya. Tapi sabar ya. Masih ada sekitar 3 atau 2 buku lagi baru kita sampai ke syarah Qatrun nada ya. Nah. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada mungkin itu saja ya yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Besok kalau seandainya tidak ada dars Ustadz Abdullah Roy ya, insyaallah nanti mungkin kita lanjutkan buku ini ya, mengkodok hari Selasa kemarin ya. Kalau seandainya besok tidak ada dars akidah wasitiyah dari Ustadz Abdullah Roy ya. Nah, untuk mengkodok hari Selasa kemarin. Baik, mungkin itu saja. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Ustaz. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.